Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah annakum bil khair. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan mendengarkan sedikit penjelasan, yaitu penjelasan tentang soal, ya. Penjelasan tentang soal-soal yang dimana semester ini banyak dari kalian masih keliru dalam menjawabnya. Jadi di sini Bapak akan mengulang kembali soal-soal tersebut dan menjelaskan ulang supaya di kemudian hari jika ada soal sama seperti yang ada ini, kalian sudah bisa untuk menjawabnya, ya. Jadi kita akan bahas tentang soal-soal yang sering keliru kalian dalam menjawabnya. Dan mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama, yang paling banyak kesalahan dalam menjawab yaitu dalam perubahan musanna, yaitu yang bermakna dua. Contohnya dua tangan, dua kaki, dua mata dan sebagainya. Di sini banyak sekali yang menjawab masih bingung, ya. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan kembali. Jika kosakatanya itu yadun dan kalian diminta untuk merubah menjadi dua tangan, bagaimana cara merubahnya? Perhatikan tulisannya, yadun, ini kata aslinya. Ketika dia berubah menjadi dua tangan, maka yadani. Yadani. Ada tambahan alif di depannya dan nun berbaris kasroh, ya. Dan ada perubahan selanjutnya yaitu yadaini. Nah, dua perubahan ini, yadani dan yadaini, artinya dua tangan. Jadi bisa menggunakan keduanya. Contoh selanjutnya, misalnya mata. Mata bahasa Arabnya ainun. Jika kita ingin mengubah kedua mata, maka akan menjadi ainani atau ainaini. Bagaimana? Apakah sudah paham sampai sini? Dan ada soal selanjutnya yang banyak kesalahan, yaitu di mana kalian diminta untuk memberikan kata tunjuk untuk sebuah kata. Nah, jika soalnya seperti ini, titik-titik maktabun, titik-titik maktabun. Nah, jika pertanyaannya seperti ini, jawabannya ada dua, bisa haza, bisa zalika. Karena biasanya jika pertanyaan esai itu jawabannya masih bisa menentukan, ya, kecuali pilihan ganda kan memilih isian. Kalian menentukan mana yang cocok, ya. Jika soalnya seperti tadi, titik-titik maktabun, maka titik-titiknya diisi apa? Boleh haza, juga boleh zalika. Seperti itu, ya. Tetapi jika pertanyaannya titik-titik saburotun, jadi kata tunjuknya boleh tilka atau hazihi, ya. Boleh hazihi atau tilka, ya. Diperhatikan, lihat kosakatanya. Begitupun jika yang di sana terdapat kata tunjuk, kalian diminta untuk melengkapi dengan kosakata. Misalnya kata tunjuknya sudah ada, hazihi titik-titik. Nah, titik-titik ini apa ini sih? Yaitu karena kata tunjuknya hazihi untuk muannas, maka kalian bisa meletakkan benda di sana, misalnya
yang memiliki ta marbutoh seperti kolan suwatun, mirwahatun, nafizatun. Nah, bisa nafizatun yang ada tunnya. Dan begitu juga seterusnya, ya. Jika di sana sudah ada kata tunjuk, maka carilah kosakata yang sesuai. Jika di sana terletak kosakata, maka kata tunjuk yang sesuai harus disesuaikan juga, seperti itu ya. Nah, itu untuk kata tunjuk. Dan selanjutnya ada domir. Nah, domir kata ganti orang. Di sini juga masih banyak yang keliru ya, ini terutama antara kamu perempuan dan dia perempuan. Jadi kamu perempuan, kamu untuk perempuan itu bahasa Arabnya anti, ya. Kamu perempuan bahasa Arabnya anti. Nah, itu kamu, bukan dia, engkau, bukan mereka, kamu. Jadi sedangkan dia untuk perempuan itu dia, bahasa Arabnya dia, ya. Nah, untuk anti kamu perempuan, dia perempuan. Nah, berbeda ya. Di situ masih banyak ketika pertanyaannya dia nulisnya anti. Ketika nulisnya kamu perempuan nulisnya dia, ya. Jangan kebalik ya. Nah, selanjutnya yaitu mencocokkan. Di mana kemarin itu ada soal untuk memberikan profesi dan pekerjaan. Contohnya tobibun. Tobibun artinya dokter. Pekerjaannya dokter apa? Di mana? Misalnya di sana ada mustasfa. Nah, berarti dokter temannya mustasfa, diberikan garis. Dan saikun. Saikun itu artinya apa? Sopir. Sopir itu identik dengan apa? Misalnya ada sayyarotun, dengan mobil. Nah, paskan seperti itu ya. Kemarin banyak juga yang masih belum paham apa maksud dari mencocokkan antara profesi dan pekerjaan, atau mungkin mengerti cara kerjanya tetapi tidak tahu artinya, arti dari kosakata yang diinginkan. Jadi asal-asal memilih ya. Dan yang terakhir ini ada kalimat. Nah, mengartikan kalimat itu bagaimana sih sebenarnya? Kenapa memang banyak yang keliru ya mengartikan kalimat bahasa Arab? Begini, untuk mengartikan kalimat bahasa Arab, untuk pemula, untuk kita yang masih belajar itu boleh satu-satu ya. Tidak boleh tidak langsung bagus, boleh, supaya bisa menjawab. Misalnya contohnya azhabu. Azhabu artinya saya pergi. Ilal hadiqatil hayawanat. Saya pergi, ila itu apa? Ke. Berarti saya pergi ke al-hadiqatul hayawat. Al-hadiqatil hayawanat, kebun binatang. Nah, kalian tulis azhabu, saya pergi ke kebun binatang. Nah, seperti itu, tidak apa-apa diartikan per kosakata dan disusun menjadi kalimat, ya. Tidak apa-apa untuk pembelajaran, ya. Baik, anak-anak semuanya, semoga apa yang Bapak jelaskan hari ini dapat membuka pengetahuan kalian, dapat membuka pikiran kalian kembali untuk dapat lebih baik ke depannya ya. Nah, nanti jika ada soal yang seperti itu, maka Bapak harap kalian bisa menjawabnya ya. Baik anak-anak semuanya, selamat dan sudah melaksanakan ulangan. Semoga nilai baik-baik saja. Dan yang tidak baik-baik saja, semangat. Insya Allah kalian pasti bisa. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.